ma'munun itu hasan hadisnya kata ulama Ibnu Hajar Asqalani. La ba'sa bihi. Bagaimana dia orangnya hafalnya la ba'sa bihi. Ini hasan. La bisa bihi ba'sun hasan. Kalau yang kalau makbul, bagaimana dia? Oh makbul. Nah, ini ada bilang hasan, hadisnya ada bilang daif, tetapi tidak terlalu daif. Nah, kalau yang fihi dhafun, fihi kalamun, hadisnya akan daif. Apalagi yang paling rendah daif yang gunakan isim tabdil. Aqzabun nas, sama dengan paling sahih awsaqun nas. Paling rendah aqzabun nas. Atau gunakan sikat mubalaghah, kadzabun mubalaghah. Seperti tadi awsaqun nas isim tabdil. Ini kadzabun isim tabdil. Seperti itu. Karena kalau kita berbeda, si A bilang dia kadzab. Ini bilang la ba'sa bihi. Bagaimana kita akan ambil sikap kita? Ini bilang kadzab. Ini bilang la ba'sa bihi. Bagaimana cara saya untuk mengambil apa namanya menghukum perawi itu supaya jalan tengah saya ambil bagaimana caranya? Kita lihat yang bilang kadzab itu siapa? Yang bilang dhaif, yang bilang la ba'sa bihi siapa? Yang bilang kadzab lawan dia, musuh dia, tidak saya terima. Bagaimana seperti ini? Oh, masya Allah. Siapa yang bilang begitu? Ya pendirinya, tidak saya terima. Seperti ini bagaimana? Oh, banyak pendukungnya ini. Saya bilang begitu, dia bilang begitu sendiri, tidak saya terima. Lebih 2024 dekat, pilih mana? Kalau saya anak saya pun pilih mana yang penting Islam pendiri Islam pilih. Saya tidak suruh dia bilang si A, si B, si A pilih saya. Penting mana yang kamu anggap baik. Karena kamu sekarang sudah pasca sarjana. Saya bilang begitu. Kalau kamu tahu sendiri. Kamu sudah program pasca sarjana. Ya sendiri. Saya tidak ikut campur. Saya memilih. Saya mulai memilih dari tahun 70 saya memilih saya. Tahun 70 mulai memilih. Dua kalinya di Mekah tahun 76, 77. 10-nya di Mekah memilih. Waktu itu ya kita ikut apa kata atasan kita, guru kita. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang antum wa antunna setelah ikhtarna man tasya wa ma tasya min haula'i imma aqrabuna ila 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 azhani kaman, silakan saja siapa yang paling dekat menurut ya paling tepat menurut ijtihad masing-masing. Harus memilih, jangan tidak memilih. Baik. Itu definisi apa tadi itu? Definisi takhrij logata sudah saya jelaskan. Jangan lupa itu. Awas nanti kalau jawabannya innalillah. Saya tidak mau jawabnya innalillah. Supaya jawabannya paling kurang yakni la ba'sa bihi, paling kurang. La ba'sa bihi itu jahit. Kalau innalillah itu bisa satabaka fi hadzal basri kama huwa la tatahrakna fi sanal muqbilah. Kemarin kita nguji tesis di MDI. Saya bukan jurusan saya, cuma tidak ada yang lain. Saya paling akrab pada jurusan itu, jurusan tafsir. Dengan hadis kan. Karena dosen yang jadi pembimbingnya sebenarnya akan berhaji karena tidak sempat. Ya saya lah akrabun nas ila tafsir hadis. Saya bilang pertama kali saya baca di sini saya kira bukan orang Arab penulisnya. Bukan penulisnya, masa bukan orang Arab dari Yaman dia. Berarti dia ngajar di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di halaman salah bahasa itu
10% tiap halaman, bahasanya salah. Kamu orang Arab ini mana? Jelas tidak jelas ini. Coba baca itu. Tidak jelas. Gunakan huruf jar, serena kamu tidak bisa. Huruf jar ada huruf jar fi lain dengan bi, lain dengan ila lain. Perbedaan ini coba kamu taktubu kama turid. Ini pengaruh bahasa amiyahnya sehari-hari. Ini masuk kepada marfu. Kenapa ini masuk kalau begitu? Kama zakarahu Ibnu Jauzi fi kitabihi wa Aba Ubaidah. Bisa seperti itu. Ibnu Jauzi fa'il, Aba Ubaidah kenapa masuk di sini? Apa masuk di sini? Pak, ini di tiap halaman ada salahnya. Harus memperbaiki ini. Ini wajib. Nah, terlalu banyak salahnya dari segi bahasa. Dari bahasa. Sebenarnya saya mau menguji, sebenarnya jadi penguji, saya mau istifadah dari bahasa kamu sebenarnya ini. Saya jurusan hadis. Kok saya tak disuruh minta menguji? Oh, saya mau istifadah. Karena mahasiswanya orang Arab. Ternyata la astati istifadah min bahsika nihaiyah. Min haisul madmun, haisul lughah kadzalik. Ini si Bawaih marah sama kamu banyak. Ibnu Wakil, Ibnu Malik marah sama kamu juga di sini. Tidak harus perbaiki ini. Saya tidak akan tanda tangan kalau tidak perbaiki. Terlalu banyak salahnya. Bahasanya banyak salah. Lain mafhumnya lagi. Coba apa kau pahami dari sini? Buat saya ketawa saja. Itulah. Jadi walaupun orang Arab, oleh sebab itu saya bilang imam ulama Nahu bukan orang Arab. Kalau orang Arab, si Bawaih bukan orang Arab, dia si Bawaih. Nahas bukan orang Arab juga. Nah belajar. Makanya nanti di jawaban ujian, supaya kalau saya lihat begini, saya bisa lapar saya hilang. Jangan semakin lapar saya nanti. Saya baca jawabannya semakin lapar buat saya kan repot. Bisa tidak jadi saya periksa kena lapar. Saya kalau baca nanti ini membuat lapar saya hilang. Nah, sebab jawabannya Masya Allah bukan innalillah. Baik. Sudah kita jelaskan definisi takhrij dari segi bahasa istilah. Kalau ada yang mau pakai bahasa Arab, jawabannya falahu dzalik, silakan saja. Itu lebih mudah saya nilai cepat. Kalau bahasa Indonesia capek saya membaca. Kalau bahasa Arab begini saja tahu kita ini salah ini benar ini. Kalau bahasa Indonesia perlu kita repot banyak. Satu huruf artinya banyak. Wawu saja satu dan artinya bahasa kita 3 hurufnya. Inna dia 3 huruf inna. Sesungguhnya ya banyak huruf kita. Banyak habis kan. Qala 3 huruf telah berkata ya banyak. Kalau bahasa Arab singkat padat itu enak kita baca. Baik. Kemudian harus at-thalab wa talibat ingat apa faedah takhrij? Coba ingatkan saya apa faedah takhrij? Mengetahui apa? Mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis itu. Kalau di Bukhari Muslim, alhamdulillah, nak jadi saya capek untuk meneliti kualitasnya lagi. Ini di Bukhari Muslim, alhamdulillah, selesai masalah. Tidak perlu repot-repot. Nah, Bukhari Muslim sudah mengeluarkan semua kemampuan. Beliau imam, lagi kemampuannya dikeluarkan hebat-hebat seluas-luasnya, maka lebih hebat lagi jadi. Tidak perlu kita repot-repot lagi. Nah, kalau Ibnu Majah memerlukan kita teliti ulang. Kalau Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, alhamdulillah la masira. Karena kebanyakan Hasan di dalam kitabnya, Sahih banyak, coba Hasan banyak, Dhaif sedikit. Kalau Ibnu Majah 50-50 Ibnu Majah. Hasan dengan Dhaif banyak, Sahih tidak perlu banyak. Ibnu Majah. Seperti itu. Jadi pertama faedah takhrij mengetahui siapa yang murad hadis dalam kitabnya. Kalau Bukhari Muslim, alhamdulillah intahal amru min qablu wa min ba'du. Kemudian
Kalau di lain di Bukhari Muslim apa? Sanatnya harus kita ketahui juga sanatnya. Mengetahui al-asanid. Siapa sanatnya? Berapa sahabat dengar dari Nabi? Karena kalau ada dua sahabat dengar dari Nabi, sahabatnya berbeda-beda, itu lebih menguatkan lagi. Dari sini yang mendengar Ibnu Abbas, riwayat Nasai yang mendengar itu Ibnu Umar, menguatkan satu dengan lain. Menguatkan satu yang lain. Kemudian juga mengetahui apa? Mengetahui lapas-lapas riwayat. Apa riwayat bil mana atau riwayat bil lafzi? Apakah ini lapas dari Nabi langsung atau Nabi berbuat sesuatu, sahabat yang menceritakan? Itu dengan sebab kita takhrij hadis terlihat matanya, oh ternyata hadis ini hadis fi'li, bukan hadis qauli. Nabi berbuat, cuma sahabat menceritakan. Seperti itu. Itulah salah satu. Kemudian mengetahui perawi yang muhmal atau mujmal dalam lapasnya. Ada yang muhmal. Mana muhmal? Harsana Zaidun. Zaid ini ada 10 orang. Zaid yang mana ini? Yang 10 orang ini, kalau 10 orang Zaid ini semuanya orang bagus, semuanya selesai masalah sudah. Walaupun tidak kita tentukan siapa orang, tapi ya nanti Zaid ada yang bagus dan tidak bagus. Takut-takut nanti yang tidak bagus ini orangnya. Nah, makanya harus kita ketahui muhmalnya. Harus diingat itu, dijawab ujian. Harus diingat, mengetahui perawi yang muhmal. Kemudian mengerti apa juga perlu diketahui. Setelah apa faedahnya juga antara lain apa? Asbabul urud. Karena ada di riwayat lain disebut hadisnya saja, ada di lain disebut asbabul urud kadang-kadang. Nabi ucap hadis ini sebabnya apa? Di hadis lain tidak disebut sebab itu. Lah di hadis lain, oh ternyata ada di riwayat lain, di riwayat Nasai misalnya atau Tirmidzi, hadis ini Nabi ucap ada sebabnya. Karena kalau satu saja belum tentu ada sebabnya. Kadang-kadang di riwayat lain itu disingkat, tidak menyebut sebab urutnya apa. Nabi mengucap hadis ini kenapa? Tidak disebut. Dan sebab takhrij semuanya kita lacak di semuanya. Oh ternyata hadis ini ada sebab urut. Mengerti apa? Mengerti arti-arti yang garib juga. Garib, arti-arti yang aneh, yang susah dipahami. Karena riwayat hadis boleh bil makna. Mungkin riwayat ini tidak gunakan bahasa dia sendiri, yang berat bahasanya. Karena Arab ini ada yang mudah, ada susah bahasanya. Mungkin dia gunakan bahasa dia sendiri. Tempat lain bahasanya lain, tapi pengertiannya sama. Itu garib. Kan garibul hadis. Apa juga mengetahui an-anah. Karena kalau perawi bilang an dan dia orangnya mudallis, tidak terima riwayat kamu. Dia orangnya mudallis. Sering mudallis sering memasukkan sesuatu yang bukan dari hadis dalam mudallis. Dan dia bilang an. Coba ini mudallis, orangnya mudallis. Tapi dia bilang apa? Dia bilang an, kalau begitu hadisnya saya tinggalkan. Kenapa? Ini mudallis diterima. Karena dia bilang haddasani. Dia bilang akhbarani, ambani. Mudallis kalau dia bilang haddasani, akhbarani, ambani, tidak terima hadisnya. Gitu. Karena haddasani, ambani itu namanya at-tasrih, jelas-jelas dia bilang saya dengar atau sami'tu. Kalau an bisa jadi dia tidak dengar langsung dari orang itu, dia gunakan an. Kalau mudallis khawatir dia dengar dari orang lain. Makanya kalau mudallis bilang an, tidak saya terima hadisnya, harus dia bilang sami itu, akhbarani, ambana dan lain sebagainya. Antara lain juga faedahnya mengetahui penilaian ulama terhadap hadis tersebut. Kalau di Bukhari Muslim selesai. Nah kalau di Bukhari Muslim, ulama bagaimana pendapat dia? Terutama Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi banyak menyebut kualitas hadis. Kan Imam Tirmidzi kalau dia sudah sebut hadis dia bilang hadzal hadis sahihun, hadzal hadis hasanun, atau hasanun sahih. Itu jadi ulama juga berbeda.
Apa maksud Imam Tirmidzi hasanun sahih? Hadis kan Imam Hasan saja, Imam Sahih saja. Kok dia disebut satu hadis hasanun sahih kata Imam Tirmidzi itu. Setelah sebut hadis, beliau bilang hadal hadis hasanun sahih. Apa maksud Imam Tirmidzi? Imam Tirmidzi tidak menjelaskan tujuannya apa dari pernyataan beliau itu. Maka ulama berbeda pendapat. Sudah. Ini namanya kopi gula. Banyak gulanya. Saya senang gula, tapi kalau lebih seperti ini, saya kurang. Kalau terlalu banyak gulanya, saya ya. Karena biasa kita di Mekah, enggak. Kalau Mesir, kalau kurang gula di Mesir, tidak diminum oleh orang Mesir. Kalau di Mekah, kalau banyak gulanya, tidak diminum. Nah, banyak gula. Baik, itu salah satu sebagian dari faedah-faedah mengatur takhrij hadis. Kemudian metode takhrij jangan dilupakan, metodenya berapa? Awal huruf, awal hadis. Kemudian alfazul hadis. Rawil alalil hadis. Apa lagi? Tema hadis. Ditambah oleh Abdul Mawjud. Guru saya Abdul Mawjud di takhrij ini begitu cuma 4. Ada Abdul Mawjud guru saya sendiri di Azhar. Waktu saya satu dia ajar saya S2 yang pengarang kitab ini dosen S2. Kalau S1 Abdul Mawjud ditambah lagi. Katanya tambah lagi. Apa itu tambahannya? Apa at-tatabbu' wal istiqra, kitab peneliti. Ayo mana Bukhariyah tadi awal kita buka. Tidak ada di Bukhari, ada mana Muslim kita buka lagi. Waktu akan habis. Makanya kata guru saya ini, hadza laysa tarikan ya ini. Makanya kalau dia ngajar kita itu kita buang, tidak perlu kita. Kalau dosen kita Abdul Mawjud harus kita sebut itu. Kalau tidak sebut, tadi kita melawan, kan enak. Jadi kita lihat dosennya itu. Kalau dia ngajar kita satu, ya kita sebut. Terakhir at-tatabbu wal istiqra. Alasan beliau yang mengatakan begitu. Kalau kita sekarang ya, kita semua sudah ada. Kalau dulu orang dari mana dia tahu alat modern tidak ada zaman dulu. Yang ada di Bukhari dari mana dia tahu? Ada di Muslim dari mana dia tahu zaman dulu? Ya dibaca hadis Muslim dari awal sampai akhir. Sekarang sahabat yang membaca Bukhari Muslim sekarang tidak ada. Kita di perguruan tinggi kita ambil beberapa hadis tahlili maudhu'iyah 2-3 hadis kita ambil kita paham. Kalau waktu saya di Mekah di masa Salatiyah kita kutubus sitah kita baca. Cuma karena sampai tamat kita baca tamat kutubus sitah tamat dan kita dijazahkan dengan sanadnya oleh guru yang tidak punya sanad. Tapi kalau guru saya dari Pakistan tidak punya sanad dia. Ya kalau dari Yaman punya sanad sampai Rasulullah SAW. Bukhari Muslim dari guru dari beliau sampai Rasulullah SAW ini kita baru. Kalau kita terlalu banyak bertanya, tidak enak. Jadi tidak tamat, kitabnya tidak akan tamat. Kemudian tidak enak juga. Mari kita tanya kepada teman kita yang lebih hebat dari kita. Malu kita bertanya. Saya bertanya kan. Terkadang kita tidak paham, tapi kita diam. Nanti saya tanya satu teman saya ini yang hebat, lebih hebat dari saya. Karena kalau kita tanya sama saya, nanti putus pengajian kita lama dibahas-bahas, yang tidak jalan. Kemudian juga kawan-kawan yang pindah-pindah dari dia begitu-begitu dia tanya. Begitu dia tanya sampai kalau sudah saya garis tandahi, garis bawahi yang tidak saya paham, nanti sebelum Syekh datang kita tanya teman-teman kita yang hebat-hebat. Dari Yaman terutama Masya Allah. Hebat-hebat. Itulah. Jadi setelah tidak tamat mengadakan haflah Salatiyah. Haflah taharruj namanya, bukan seperti kita di sini mengadakan wisuda, tidak, tamat hadis kutubus sittah. Syekh ini menjelaskan hadis ini secara dari guru saya. Ada cukup Sahih Al-Bukhari kama ajazani syaihi an syaihihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutakarrab. Baik. Sudah kita ketahui menurut takhrij, jangan lupa faedahnya, jangan lupa tiap-tiap metode ini
punya kelemahan, punya keistimewaan. Metode awal huruf ini bagi orang yang tahu awal hadisnya. Kalau saya tahu tengahnya saja, awalnya saya tidak tahu, ya tidak bisa saya gunakan metode tersebut. Yang kedua, alfazul hadis, lapasnya mana saja yang saya ketahui bisa saya gunakan. Itu paling luas. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal, di al-amal bisa, niat bisa, hijrah juga bisa, lapasnya amal. Coba caranya semua lapas-lapas yang isim, yang isim, kemudian yang fi'il, sulasi, rubai, saya gunakan, saya rubah semuanya menjadi fi'il sulasi semuanya. Itu kuncinya. Innamal amal, amal kan bukan fi'il. Ya isim jamak. Sekarang tidak ada dalam kutub takhrij. Dia bilang al-amal, dia bilang kita buka pintunya, kuncinya apa? Al-amal, fi'il madinya apa? Amala. Kita buka ain mimla. Kita buka babul ain. Yang ain mimla amila atau amal. Al-hijrah isim juga. Saya gantikan jadi fi'il, jadi hajara. Ha zawiyah. Hajara. Saya buka di ha. Di akhir. Karena kalau ha, berarti di jilid yang terakhir depannya. Karena huruf ha. Ini caranya kita gunakan di al-mujam al-mafahras. Yang sekarang oleh ulama non muslim, oleh apa namanya, ulama non Arab, tapi diarabkan oleh ulama Arab. Faedahnya masya Allah. Hanya kita harus beli kitab itu, saya beli. Walaupun mahal-mahal di Mekah kita beli itu. Sekarang yang menggunakan semuanya pakai alat modern sekarang. Alat modern kita selalu menggunakan juga taris bi al-fazil hadis. Kemudian sudah kita jelaskan metode takhrij tadi yang 5. Setiap metode punya kelemahan, punya keistimewaan. Kelemahannya ini, referensinya ini. Kelemahan keistimewaan metode ini. Keistimewaannya. Ada kelemahan keistimewaannya. Semuanya ada. Kalau begitu bagaimana cara keluarnya? Harus semua metode di luar kepala. Manapun yang saya ingat saya gunakan, yang fiilnya kah atau temanya kah atau apa. Mungkin tidak punya kita Al-Mujam Mafahras. Di sini temanya kira-kira apa? Oh, temanya ini berhubungan dengan haji. Tahu kita buka di Kitabul Haji di Bukhari. Tidak ada di Bukhari Muslim. Kita buka di Sunan Kitabul Haji. Kitabul Haji. Sekarang jemaah haji kita alhamdulillah sudah lebih 100.000 sudah sampai di tanah suci, sudah sampai di Madinah, sementara di Mekah banyak juga alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka selamat pulang pergi dan mendapat haji al-mabrur. Semua sudah haji ini alhamdulillah. Semua sudah haji ya. Kalau tidak saya ingat mungkin saya berapa 9 kali, kalau tidak 10 9. Nah kita tinggal di Mekah dari tahun 76, 82 sudah 7 kali haji itu. Di Mesir saya berhaji lagi berapa kali dari Mesir. Nah terkas. Andai kata tidak dibatasi oleh pemerintah Saudi dan pemerintah dunia membatasi, dengan jemaah haji Indonesia saya sudah penuh Mekah. Kalau tidak dibatasi mungkin 200-300 ribu orang berhaji dari Indonesia setahun itu. Yang tidak dibatasi. Karena sekarang uang kalau terlalu berhaji tak susah orang mencarinya, ya 30, 40, 50 juta. Kalau dulu zaman saya itu masih mudah, cuma uang itu masih susah. Waktu saya berhaji tidak sampai 1 juta, saya berhaji tahun 76 itu 750 ribu. 30 ribu pergi ke Ciputat, belum bernapas sudah habis. Dulu 750 ribu saya berhaji pakai kapal laut 18 hari di laut dari Lombok sampai Jeddah 18 hari. Tapi hidup ilmu kita praktik salat musafir bagaimana hidup, salat waktu kita musafir bagaimana itu hidup. Kalau ada sekarang, mau berhaji pakai kapal laut lagi, sudah cukup lah.
Takut umur yang sudah 66 ini nanti habis di laut. Karena kalau habis di laut, kita tidak dibawa ke darat, di laut kita dikuburkan, dilepas di kartu besi kiri kanan, kita lepas, kapal berhenti, dimasukkan. Kalau sudah kira-kira mayat ini sudah tidak akan ikut kapal lagi, kita sudah sampai berapa meter ke bawah, oh baru bergerak kapal itu lagi. Tapi nanti kalau baru dilepas, kapal jalan ikut nanti mayat itu, terapung ikut. Kita harus sudah berapa kira-kira setengah jam, oh baru berangkat. Kita akan dibawa, mau dibawa kemana? Ke Jeddah mayat itu. Lama 15 hari ya berbau nanti di kapal itu. Baik. Itu takhrij, ingat metodenya, kelemahannya, keistimewaan, definisi setiap metode harus diingat takhrijnya. Dan faedah takhrij sudah kita jelaskan, faedah takhrij alhamdulillah. La tansau ayyuhal at-tulab wat-talibat, supaya jawaban kalian yurihu al-ijabah turihu qalbi, menyenangkan hati saya. Ada yang ditanya, ada takhrij, ada yang ditanya. Nah, kul. Wal istiqra. Kalau ada pertanyaan ini dimasukkan atau tidak? Kalau saya tidak bilang masukkan atau tidak. Nanti mahasiswa bahasanya bagaimana? Kita bilang di metode takhrij ini ada berbeda pendapat ulama. Kita jelaskan seperti itu. Ada bilang 4, ada bilang 5. Yang bilang 4 A, B, C, D. Orangnya ini, orangnya dalam kitabnya ini. Ada sebagian dosen ditambah satu lagi. Betul Mojud bilang begini-begini. Sudah saya kita bicara seperti itu. Apanya itu? Apa bedanya apa? Malaikat tidak tahu bedanya itu. Bagi saya, kata istiqra apa bedanya? Ya dibuka hadis dari awal sampai akhir. Di Bukhari dibuka. Apa bedanya? Bedanya untuk mengerti hadis itu ada atau tidak, hanya itu. Takhrij kan namanya kan? Kan itu belajar takhrij. Apa takhrij? Faedah takhrij apa? Mengetahui sumber hadis dan hadis itulah faedahnya, mengetahui tempat hadis di mana, sama dengan faedahnya ini. Kan cara umum apa faedah takhrij gitu kan. Termasuk kata istiqra faedahnya untuk mengetahui hadis di mana tempatnya ada. Sama. Cara faedahnya. Ada tanya lain lagi? Tanyaannya yang logik lah tanyaannya, jangan seperti itu, yang begitu tidak perlu ditanya itu. Lebih ini sudah S2, sebentar lagi S3. Kalau sudah S4 tadi nanti bagaimana? Tunggu malakal maut. Saya sudah tunggu malakal maut, tapi belum datang. Karena sudah umur ghalib, umur 66, umur ghalib aksar sudah. Coba apa ditanya talibat tentang takhrij sebelum kita masuk ke ulumul hadis. Jadi ingat metode takhrij, definisi takhrij dari segi bahasa, segi istilah dan faedah-faedah takhrij itu apa saja faedahnya. Kemudian kalau mau dijelaskan tadi ulama tentang takhrij berbeda pendapat. Ada mengatakan metode takhrij tambah satu lagi atrabul istiqra wa ra'yu Dr. Abdul Mujid Abdul Latif, itu dosen saya di Azhar. Kitabnya 2 kali ini takhrij dia di kitabnya. Dia duluan dengan ini. Takhrij kitab itu duluan Abdul Mujid dengan kitab ini. Tapi ini lebih duluan profesor, dosen saya. Dia sudah profesor di S2 itu. Abdul Mujid waktu saya diajar dulu profesor. Mungkin waktu saya sudah selesai mungkin sudah profesor. Karena profesor ini kan tergantung dosen itu banyak nulis, banyak buat apa namanya penelitian atau tidak. Jadi saya jangan ikut saya tidak pernah meneliti membuat apa-apa. Makanya saya tidak bisa profesor. Saya tidak membuat sesuatu. Ada mahasiswa saya sudah banyak profesor, saya sendiri tidak profesor. Alhamdulillah. Yang sudah saya ajar sudah ada yang banyak yang profesor.
di sini. Sekarang dia wakil dekan. Saya ajar di sini S2 dulu. Sekarang wakil dekan di FDI. Nah, tidak ada kurang tenaga ya. Seperti saya dulu wakil dekan. Saya apa sih bisa saya kok harus saja wakil dekan? Saya tidak ahli di bidang-bidang pengurus itu. Saya bilang, tapi tidak ada yang lain Ustaz, mau apa lagi? Kalau Ustaz tidak terima nanti dari datang dari luar yang datang ke sini tidak bisa bahasa Arab. Kalau begitu saya terima dengan syarat. Nanti kalau saya keliru menjalankan tugas saya supaya saya diingatkan. Saya tidak ahli soalnya di bidang kemahasiswaan. Saya orangnya ngajar jadi pembimbing ya, penguji ya. Tapi kalau saya akan buat peraturan, saya bukan ahlinya. Nanti kalau ada saya tidak bisa jalankan yang kurang baik menurut penilaian saudara-saudara, ingatkan saya harus begini supaya jangan saya banyak keliru. Hanya lah kalau sanggup begitu, ya kalau biru saya terima. Tidak tahu. Alhamdulillah sekarang banyak sekali. Sudah saya tambah akhirnya banyak, masih saja gulanya. Baik, ini takhrij sudah habis takhrij. Sekarang ulumul hadis. Ada yang mau ulumul hadis atau tidak? Ayo, apa yang kita sudah baca minggu kemarin? Hah? Apa? Al-mu'al atau mu'allal? Bisa mu'al, al-bagus mu'al, segi bahasa al-mu'allu. Bukan al-mu'allalu, tapi ada bilang al-mu'allal. Al-mu'al. Setelah mu'allal apa? Hmm? Kama arabtum wa arabtunna annal ulama rahimahullah annal muhaddisin kama arabtum annal muhaddisin atau innal muhaddisin anna wala inna kama arabtum innal muhaddisin atau annal muhaddisin mana yang benar? Kenapa anna? Hah? Jawab, jangan takut, jangan kalah dengan orang Arab. Kenapa anna di sini? Karena anna wa ma dakhalat 'alaiha fi mahal nasbin. Kama arabtum anna. Anna arabtum fil fa'il di sana. Arabtum fil fa'il. Anna jumlahnya jadi maf'ul. Karena araba mutaaddi bi nafsih. Mutaaddi fil mutaaddi. Itu supaya diingat. Jadi ulama hadis ulama hadis membagi hadis bi'tibaratin mukhtalifatin. Bi'tibaril qabul warad bagi tiga. Hadis bi'tibar qabul diterima atau ditolak bagi tiga. Sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, makbulan diterima oleh ulama. Kalau dhaif tidak diterima kecuali dhaif tertentu, syarat-syaratnya susah. Jadi di ujian nanti misal ulqur anwa al hadis bi tibari al qabul war raddi al jawab hadis dari segi diterima atau tidak bagi tiga sahih hasan dhaif. Sahih hasan makbulan diterima, dhaif ya yang dhaif mardud la yuqbalu. Sahih definisinya sudah di luar kepala sudah. Mahasiswa harus di S2 di luar kepala dan ada di dalam kepala. Kalau masih dalam kepala nanti orang sudah keluar ujian dia masih tidak keluar. Karena belum keluar di kepala dia apa yang ditulis. Keluar kepala sudah didikte. Sudah ada orang dikte dia di depan ditulis. Cepat selesai. Kalau dalam kepala tidak keluar nanti bagaimana dia akan jawab ujian. Di luar kepala. Dan dijelaskan definisinya itu. Jelaskan, jangan definisi saja. Dijelaskan. Jadi hadis yang pertama sahih. Sahih bagi berapa? Apa definisi hadis sahih? Hadis yang sanadnya nyambung. Mana yang namanya sanadnya nyambung? Antara murid dan guru sudah ketemu.
sudah muajahah, sudah muqabalah. Sekarang bagaimana? Kalau zaman modern sekarang pakai Zoom itu tidak termasuk mutasir kalau pakai Zoom. Tidak semutasir. Tidak semutasir. Bisa saja itu sudah direkam dirinya dulu, baru dipasang di sana. Tidak langsung ya. Sudah direkam dulu, kalau ditampilkan di sana saja. Kalau dia sudah ikut ada itu nongol, padahal dia fotonya saja. Demikian juga di dalam ulumul hadis, riwayatul hadis, kenapa dia diterima riwayatnya oleh Abu Daud? Kenapa ini tidak menerima? Kita lihat sebab diterima dan kenapa sebab ditolak perawi ini. Ini diterima karena waktu dia Abu Daud menerima dia ini karena dia masih umur muda. Kenapa di sini ditolak oleh ulama lain? Karena si ini ngambil dari dia umur sudah tua. Karena kalau sudah tua ingatan itu innalillah. Seperti saya, banyak lupa sekarang saya. Kadang-kadang saya tidak tahu pelajaran saya di sini apa. Kadang keliru ingatan saya. Karena saya ngajar di S2 PT di S2 FPI, kan saya ajar ulumul hadis, takhrijul hadis, metode memahami hadis. Kemudian juga manhajul muhaddisin, kemudian hadis tahlili maudhu'i banyak. Kadang-kadang bisa sini saya kira itu juga. Ternyata tadi lupa saya apa ternyata takhrij dengan ulumul hadis. Jadi definisi hadis sahih, ingat. Kemudian jelaskan. Kemudian kitab-kitab hadis sahih yang dikadang ulama apa-apa saja. Seperti dijelaskan di hadis sahih. Kita salah dulu supaya ini sudah ketemu dengan dia. Bebas saya tahu sudah ketemu atau tidaknya. Harus kita mengetahui sejarah hidup dua-duanya. Saya bilang, hadasana Syekh Zakaria bila atau Hasan Syekh Yasin Padang. Saya orang Lombok, Syekh Yasin Padang tidak pernah dapat darinya lahir di Mekah, tinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Pelajari saya. Saya ke Mekah tahun 76. Syekh Yasin Padang waktu itu masih ngajar di Madrasah Darul Ulum. Darul Ulum, kalau saya bukan Darul Ulum, saya Salatiyah saya. Kok bisa bilang ada Syekh Yasin Padang? Lacak lagi. Syekh Yasin Padang, di akhir umurnya, beliau itu diundang semua mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia, dari yang mau terima hadis. Madrasah Darul Ulum, kita diijazahkan hadis oleh beliau. Tahun-tahun dari tahun 79 sampai akhir umur beliau itu tetap ijazah hadis tetap saya sempat. Orangnya biasa-biasa beliau itu masya Allah. Tapi tawadhu'nya siapapun datang ke rumah beliau tidak dilihat ini mahasiswa muda tuh yang penting datang ziarah ahlan wasana. Mau apa kita? Mau ijazah hadis? Ya, tapi dilihat bukan semuanya dijazahkan. Lihat orangnya tidak pernah tahu apa-apa ijazah hadis. Orang jalanan kalau ijazah hadis itu apa ini? Harus dilihat juga. Bukan semua orang yang minta harus diberitahu. Sanadnya nyambung. Binatli al-adli, perawinya adil. Apa arti adil? Jelaskan. David dijelaskan. David. Ya orang adil kan supaya dia muslimun. Akilun. Muslim dia, tapi tidak akil, orangnya gila. Ya, tidak bisa diterima. Tidak kenal adil. Apa itu David? Ingatannya kuat, jangan seperti saya. Sekarang ingat, nanti pulang-pulang tidak ingat. Ingatannya kuat. Bagaimana saya tahu kuat ingatannya? Tidak pernah berbeda dengan mayoritas. Kau betul kuat ingatan dia. Dia kuat ingatannya. Saya tahu. Dia selalu sama dengan pendapat mayoritas. Apa kata mayoritas? Dia sama, tidak pernah bertentangan. Kalau begitu berarti menunjukkan itu kuat ingatan dia. Seperti itu. Minggir suzuzin.
Syaz. Apa itu syaz? Asyazu al-mukhalafah, berbeda. Menurut ulama hadis, mukhalafah perawi yang sikah dan yang dhaif itu kita bedakan. Jadi asas mukhalafah. Kalau syaz mukhalafah sikah. Kalau hadis syaz, kenapa hadis syaz? Karena bertentangan dengan riwayat orang yang lebih hebat dari dia. Ini yang sikah luar biasa. Dia bilang A, ini orangnya bagus juga. Dia bilang B. Mana yang lebih bagus? Ini. Kalau begitu, yang bagus namanya mahfuz, yang kurang bagus namanya syaz. Jadi kan dua orang bagus sekali. Ada ini bagus saja. Bertentangan pendapat dua-duanya. Tidak bisa saya kompromikan dua pendapat ini. Yang lebih bagus mahfuz riwayat dia namanya. Yang lawannya syaz, itu lawan dari mahfuz. Jadi syaz mukhalifus sikah liman, kalau definisinya syaz mukhalifus sikati liman huwa awsaq. Berbeda pendapi yang perawi yang bagus yang sikah dengan orang yang lebih sikah. Yang lebih sikah mahfuz namanya. Yang sikah saya syaz namanya. Illat, terakhir illat ini ya cacat. Banyak sekali kadzab, cacat pada itu. Hadis ingatannya tidak kuat, muttarib, cacat hadisnya. Jadi semuanya. Ini tentang hadis sahih. Macam-macam hadis sahih kan sudah ingat. Sahih bagi dua. Sahih di dzati, sahih di ghairi. Sahih di ghairi ini seperti mahasiswa misalnya dapat nilai mumtaz. Apakah nilai mumtaz dia dapat dari dosen itu sebab jawabannya yang bagus atau bantuan dari dosen? Sebenarnya dia hasan. Cuma saya lihat rajinnya, masya Allah, tidak pernah terlambat. Saya naikkan dari hasan menjadi sahih. Itu disebut dengan sahih li ghairihi. Sahihnya dengan bantuan lain. Kenapa? Kerajinan dia, bukan hafalan dia. Sahih li zati. Memang kemampuan dia memenuhi syarat untuk mendapat lulus mumtaz itu. Kamlaut itu. Sahih li ghairi. Dia sebenarnya hasan saja, tidak sampai mumtaz. Cuma dibantu oleh dosennya karena dilihat dari segi yang lain, dari kerajinannya, kemudian dari segi tawadhu'nya, dia semuanya dinaikkan dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Kita pada saya ya yang khusus saya saja kan Bukhari dan Muslim, saya syaratnya yang lain-lain diteliti ulang. Atau kita tidak bisa meneliti sendiri bagaimana komentar ulama terhadap itu. Ibnu Hajar apa kata beliau? Oh sahih, terima saja. Ibnu Hajar bukan imam sembarangan. Dia hadis itu wa imamud dunia bil hadis fi asri. La saniya lahu. Tidak ada lebih hebat dari dia di zaman dia. Ibnu Hajar Asqalani. Kita dua Imam Syafi'i, dua Ibnu Hajar kita. Ada Al-Haytami, orang Mekah. Ada Al-Asqalani, orang Palestina. Asqalan kan di Palestina sekarang. Kalau Asqalani duluan dengan Al-Haytami. Kalau Al-Haytami orangnya orang Mekah dan orangnya ahli fiqh, bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis kalau kita bandingkan dengan Bukhari dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita bandingkan dengan kita, ahli hadis lah dia. Jadi kita lihat kalau kita bandingkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia belum dihitung ahli hadis Al-Haytami ini. Kalau kita bandingkan orang lebih rendah dari dia, ya dia lebih hebat dari hadis. Dari hadis dari segi kita. Dia bukunya Tuhfah di Ulul Fiqh kan ada fiqh. Tuhfah itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang kita baca terus 10 jilid kitabnya. Kita baca ya rukun Islam saja so kita baca habis. Masalah tijarah yang lain belum tamat, kita sudah ulang. Kita baca
Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, namanya Syarah Minhaj Imam Nawawi. Imam Nawawi Tuhfah kita baca. Habis rukun Islam saja. Dari awal sampai haji. Baik. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hadis hasan, hadis sahih bedanya di apa? Apa? Di ingatan perawinya saja. Kalau betul hadis sahih, betul tamun. Kalau ini betul geruda. Jangan bilang nakis, salah bahasanya itu. Betul geruda. Kira kata Tuhan rawi. Dapatan garadan bahasanun. Yang lain sama semuanya syaratnya nyambung. Perawinya sikatun. Cuma ingatannya saya tepat berbeda. Ingatannya ini betul geruda. Kalau ini betul tam. Bedanya. Hadis hasan bagi berapa? Sama hadis sahih. Hasan li dzatih. Hasan li ghairi asalnya dhaif. Seperti yang tadi. Sahih li ghairi asalnya hasan. Cuma jalur lain ada dinaikkan dari derajat sahih li ghairi. Ini asal hadis dhaif. Apakah semua hadis dhaif kalau jalur lain menjadi hasan pun tidak. Kalau dhaifnya ada sebab perawinya kadzab, walaupun ada jalur lain 10 tidak akan naik-naik. Riwayat perawi yang kadzab ini akan naik-naik. Tidak akan naik. Mungkar tidak akan naik juga. Matruk tidak akan naik. Yang tiga hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, walaupun jalur lain ada, tidak akan bergerak posisinya dia. Yang mungkar tinggalkan saja, ambil yang ini saja, yang baru ini. Ini tinggalkan, tidak akan bisa naik. Nanti kalau saya tanya, arif atau jelaskan perbedaan antara maudhu, mungkar dengan matruk. Siapa yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Kalau maudhu jelas-jelas perawinya kadzab. Kalau mungkar, apa mungkar? Perawinya dhaif, bertentangan dengan orang yang bagus. Kalau matruk, dia muttaham bil kadzib. Tidak kadzib, kalau kadzib dia akan maudhu hadisnya nanti. Kayak muttaham, tapi dengan fakta, bukan muttaham asal-asalan. Itu saja. Jadi kalau maudhu jelas-jelas kadzab, wadha. Kalau matruk muttaham bil kadzib. Kalau mungkar bertengah perawi yang dhaif dengan perawi yang sika. Yang dhaif hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Kenapa bertentangan riwayat kamu ini kamu dhaif, lagi bertentangan. Enggak bertentangan pun dah saya terima. Lagi bertentangan dengan yang dhaif. Kalau begitu kamu hadis kamu mungkar istilah. Jadi mungkar mukhalif lis-sikah, ay mukhalif dhaif lis-sikah. Kalau mungkar mukhalif itu rawi ad-dhaif lis-sikah. Dia dhaif lagi bertentangan orang yang bagus. Kalau matruk perawinya muttaham bil kadzib. Kalau bukan muttaham dia memang kadzib, hadisnya akan maudhu. Ini pembagian hadis dari segi apa tadi? Makbul atau tidak, sahih, hasan, dhaif. Sahih hadis sahih sudah kita definisikan, hasan juga sudah. Kalau dhaif di banyak macamnya dhaif. Ada dhaif sebab perawinya dengan sanadnya tidak nyambung. Ini dhaif kenapa? Awal sanadnya tidak nyambung. Berapa macamnya itu? Dhaif kan hadis sahih mata sanadu. Sanadnya nyambung. Kalau tidak nyambung dhaif, apa-apa namanya? Istilahnya dhaif kalau sanadnya tidak nyambung. Ayo, ingatkan saya lupa ini, saya minum kopi dulu. Ingatkan saya. Ini kan sudah saya jelaskan sedikit lagi. Kalau sanadnya tidak nyambung, dhaif. Apa-apa istilahnya? Pertama mu'allaq. Dari awal dibilang qala Rasulullah, qala Bukhari, qala Rasulullah, ini mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Bergantungan, tidak ada kaitannya, tidak ada silsilahnya sama sekali. Dia
tahu abad di abad ketiga. Bagaimana dibilang kalau Rasulullah? Berarti ada yang hilang di sanadnya. Nah mungkin dia ketemu dengan Nabi. Dia bilang, oh ketemu dengan Nabi sudah, tapi dalam mimpi. Itu tidak diterima oleh ulama hadis. Mimpi. Yang kedua, itu terakhir mursal nanti. Kenapa terakhir kita buat mursal? Karena kalau mursal ada yang menerimanya. Jadi terakhir. Karena ada khilaf kalau mursal itu. Kalau mu'allaq ada khilaf, marfud semuanya mu'allaq. Nah yang hilang kita tidak tahu sama sekali kalau mu'allaq. Ada saatnya hilang, siapa kita tidak tahu. Yang kedua, munqati. Yang hilang di tengah satu perawinya. Orang pertama ada, orang kedua tidak ada, orang ketiga ada. Kan di tengah dapat hilang satu. Orang kedua tidak ada, orang pertama ada, ketiga ada. Munqati namanya. Kalau dua hilang di tengah berturut-turut namanya mudhal namanya. Orang pertama ada, kedua, ketiga tidak ada, orang keempat ada, namanya mudhal namanya. Nah, baru yang terakhir mursal. Kalau mursal ada khilaf ulama, kalau munqati, mu'allaq, mudhal tidak diterima oleh ulama, sama sekali tidak ada yang menerimanya. Taib yang ghairu maqbul nihayat. Kalau mursal ada khilaf ulama. Hadis mursal wal hadis alladzi rafahu tabi'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis alladzi rafa'ahu au asnadahu tabi'in dan Nabi. Tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi, dia ketemu dengan sahabat. Berarti ada yang hilang di sini. Nah, yang hilang bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Karena dua tabi'in bukan semua gurunya sahabat. Tabi'in ada yang gurunya dari teman dia sendiri, tabi'in juga. Lebih tabi'in yang junior, berarti Hasan Basri. Imam Hasan Basri, beliau tabi'in, alim luar biasa, fi tafsir fil fiqh. Tapi beliau tabi'innya junior. Kebanyakan gurunya tabi'in yang senior, baru ke sahabat. Ada beberapa orang gurunya sahabat dia. Nah, kalau kibarut tabi'in, coba apa kibarut tabi'in? Ayo ingatkan saya. Apa kibarut tabi'in? Tabi'in yang senior, apa artinya itu? Apa maksudnya? Tabi'in sudah ketemu dengan yang masuk surga 10 orang bighairi hisab itu. Harusnya ketemu dengan yang 10 orang itu namanya tabi'in yang senior. Dari khulaful arba'ah. Sudah ketemu ya, seperti Imam Sa'id bin Musayyib. Kibarut tabi'in. Kalau kibarut tabi'in mengatakan kalau Rasulullah diterima oleh sebagian ulama. Karena setelah diteliti ternyata yang ditinggalkan oleh beliau itu gurunya itu tabi'in, sahabat semuanya. Yang sahabat tidak dikatakan tidak jadi masalah. Nah, sahabat semuanya bagus. Ini kata sebagian. Supaya orang tidak selamat, dia tidak dilihat junior atau senior, yang penting ada perawi yang hilang. Kita tidak tahu, tetap walaupun dia tabi'innya senior, junior tetap tidak diterima pendapat. Ada bilang pendapat seperti itu. Jadi saya di sini contoh beberapa pendapat yang membedakan junior dengan senior. Kalau senior bilang kalau Rasulullah saya terima, junior bilang kalau Rasulullah tidak saya terima. Bisa contoh kalau pendapat seperti itu. Pendapat mayoritas. Pembagian hadis ditinjau dari segi apa? Dari segi banyak perawinya, bagi dua, mutawatir dengan ahad. Mutawatir bagi dua, mutawatir lafzi dan ma'nawi. Yang mutawatir lafzi contohnya hanya satu, si semua kitab ulum hadis saya baca, hanya itu saja contohnya. Apa? Apa? Man kadzaba alayya falyatabawa maqaminana. Hanya itu contohnya. Mutawatir ya lafzi. Kalau yang ma'nawi banyak. Cara Nabi salat mutawatir. Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lihat, kalian lihat. Kata Nabi ke sahabat, "Oh, lihat cara kalian salat sama saya." Cara berhaji juga.
Cara melontar itu mutawatir. Nabi melontar dilihat oleh sahabat banyak. Cara Nabi sa'i dilihat oleh sahabat banyak. Itu mutawatir namanya juga. Jadi mutawatir maknawi bukan lafzi. Kalau lafzi man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hanya itu contohnya di kitab-kitab hadis, ulama hadis saya baca itu saja contohnya. Ada yang lain. Kalau maknawi banyak, cara salat, ngangkat tangan, cara ruku, sujud itu mutawatir. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian sudah lihat cara saya di salat. Haji juga, cara haji melontar, wukuf di Arafah. Lihat cara saya. Itu mutawatir yang maknawi. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya, lihat dari saya cara kalian berhaji. Sahabat yang lihat Nabi bagaimana caranya melontar. Hari apa? Kalau tanggal 10 dia lontar apa-apa saja. Apakah tiga-tiganya tanggal 10 atau di melontar di Jumatul Aqabah saja? Al-Ula wasani tidak dilontar tanggal 10. Kalau tanggal 11, 12 mulai dari Jumrah Al-Ula, Sumasanya Sumasalisa. Kemudian Nabi membolehkan orang pulang tanggal 12, melontar tanggal 10, 11, 12. Ada Nafar Sani Dulu Abdal tanggal 13 kita pulang, melontar langsung kita pulang. Cara tawaf, Nabi mulai tawaf dari apa? Mulai tawaf dari apa? Dari Hajarul Aswad Nabi tawaf. Keliling. 7 keliling itu mutawatir maknawi. Kemudian Nabi setelah tawaf salat sunat tawaf di mana? Di belakang Hijir Ismail. Apa namanya di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ada juga kadang-kadang Nabi di Hijir Ismail. Berarti makam Ibrahim Abdal pertama salah surat tawaf. Kalau banyak di sana di Hijir Ismail juga bisa. Itu punya mutawatir sahabat melihat. Ya, kalau yang nafsi cuma man kadzaba alayya muta'ammid. Itu bi'tibari mutawatir dengan bi'tibari turukihi mutawatir dengan ahad. Kalau hadis mutawatir yang saya ketahui tidak ada yang dhaif kalau mutawatir itu. Karena perawinya banyak. Andai kata ini kurang, ada yang lain yang bagus. Nah, kalau ahad mencakup tiga-tiganya. Ada ahad yang sahih, ada ahad yang hasan, ada ahad yang dhaif. Ada ahad juga yang matruk, munkar dan maudhu. Kalau mutawatir tidak ada yang dhaif, apalagi maudhu mutawatir. Ahad. Ahad bagi berapa ahad? Hadis ahad bagi berapa? Mutawatir bagi 2, lafzi maknawi. Kalau ahad bagi berapa? Mana dia? Masyhur. Pertama kita bilang gharib. Yang kedua aziz, supaya tersusun. Jangan mulai dari banyak duluan. Gharib 1 orang, aziz 2 orang, masyhur 3 orang. Ada nama 1, mustafid 4 orang. Mustafid kata ulama jadi 4. Mayoritas sekarang 3 saja. Mustafid ini bagian dari masyhur. Karena masyhur mulai dari 3 ke atas semuanya, sebelum sampai 7-8 orang masih ahad namanya. Kalau sudah 7-4 orang, 7-8 ke atas mutawatir namanya. Gharib bahasa kita kan satu yang aneh. Maksudnya 20 orang, masa cuma seorang dari dosennya bilang begini, itu gharib namanya, aneh kan begitu. Berarti yang lain itu wujuduhu kan ada seperti kersi saja kalau begitu. Aneh.
Yang kedua aziz. Apa dia aziz? Jarang terjadi juga. Jarang aziz. Satu yang jarang terjadi. Masyhur sudah populer. Kalau 3 orang jamak. 3 orang kan sudah jamak. 3 orang dengar sudah masyhur. 4 orang sudah masyhur dan sudah tersebar. Mustafid sudah tersebar. Al-mustafid istafadha. Fadal mau termasuk fayadanat. Apa di fayadanat? Air sudah membanjir, sudah sangat jalan sana kemari. Itu fayadanat, mustafid. Ini pendapat ulama 4 dari aziz, masyhur, mustafid. Cuma mayoritas mengatakan 3 saja. Mustafid bagian dari masyhur. Oke. Ingat itu ya? Ingat. Ketika keluar di ujian harus jawabannya bagus. Ini itibari turkihi mutawatir dengan ahad. Mutawatir bagi 2. Lafzi ma'nawi. Ahad bagi berapa? Kita sekarang bagi 3. Ahad yang gharib, ahad yang ada, ahad yang masyhur. Kalau kita mengatakan apa satu lagi mustafid yang 4 lainnya. Kalau 5 ada bilang mustafid mutawatir. Ada bilang ada bilang 5 mutawatir. Ya, tapi dengan syarat. Walaupun 10, 20, tapi orangnya tidak jelas dan jelasnya tidak mutawatir. 5, tapi semuanya mas 24 karat mutawatir. Bukan mas Jawa. Jadi kita lihat 5 termasuk mutawatir kalau ulama ya dengan syarat supaya 5 ini orangnya hebat-hebat. Paling kurang 5 kan syarat. Kemudian pembagian dari segi apa lagi? Segi apa lagi? Itibari qailihi yang punya perkataan. Yang perkataan ya. Yang pertama dari hadis dari segi yang punya perkataan. Min haisu qailihi. Punya perkataan. Kalau disatakan kepada Allah hadis kursi namanya. Kalau Nabi hadis Nabawi namanya. Kalau kepada sahabat hadis mauquf namanya. Kepada tabi'in hadis waktu namanya bukan mengkotek. Kalau mengkotek pribadi ittisal wa adami namun tidak mengkotek. Kalau maqtu hadis saya sadar kepada tabi'in. Kalau dulu Sayyid, kalau Hasan Basri, kata hadisnya maqtu. Mengkotek. Harus dibedakan ada sifat sanad. Kalau maqtu sifat ada. Jadi kalau mengkotek sifat sanad, sanadnya mengkotek dan nyambung. Kalau itibari maqtu sifat mata. Jadi hadis dari sini qailihi yang perkataan kad yakunu kursiyan kursi wa al-ain Allah Subhanahu wa taala. Kad yakunu nabawiyah al-ain wa nabi. Bukan saja dia punya perbuatan aksi.